Apakah Allah benar-benar ada? Dengarkan sampai tuntas, jangan sekali-sekali di-skip, agar tidak salah paham dan pemikiran kita tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita bertanya, apakah Allah benar-benar ada? Apakah kehidupan ini hanya terjadi begitu saja, tanpa maksud, tanpa tujuan? Mari kita renungi bersama bukti-bukti keberadaan Allah melalui kisah-kisah inspiratif, logika sains dan penalaran filosofis, serta ajaran Islam yang agung. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak yang terinspirasi dan kembali kepada cahaya Islam. Segmen 1, Kisah Nabi Ibrahim Jalan Mencari Tuhan. Mari kita mulai dengan kisah luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap fajar mulai terbenam, beliau selalu berkumpul dengan rekan sebayanya melewati malam bersama. Suatu ketika, Nabi Ibrahim ingin membuka pemikiran kaumnya para penyembah matahari, bintang dan bulan tentang hakikat Tuhan yang patut disembah. Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan pencarian beliau dalam surah Al-An'am ayat 76 hingga 79. Ketika malam telah gelap, dia, Ibrahim, melihat sebuah bintang lalu berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada sesuatu yang tenggelam." Kemudian ketika Ibrahim melihat bulan terbit, dia berkata kepada kaumnya, "Inilah Tuhanku." Akan tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk kaum yang sesat." Kemudian ketika Ibrahim melihat matahari terbit, dia berkata lagi kepada kaumnya, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Akan tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan." Quran Surah Al-An'am ayat 76, 77, dan 78. Dengan logika yang bersih, Ibrahim menunjukkan bahwa Tuhan tidak mungkin redup, tidak berubah, dan tidak bergantung pada ruang dan waktu. Ia menolak bintang, bulan, dan matahari lalu berkata, "Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik." Quran Surah Al-An'am ayat 79. Inilah ajaran tauhid sejati. Tuhan tidak mungkin bisa disamakan dengan makhluk, tidak tercipta dan maha sempurna. Nabi Ibrahim mengajarkan berpikir kritis sebagai jalan menemukan kebenaran. Berpikir adalah kata-kata yang diulang berkali-kali dalam Al-Quran. Ini pertanda bahwa Sang Pencipta mendorong ciptaannya yang dibekali akal untuk berpikir dan berpikir. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Segmen 2, Kisah Inspiratif Para Tokoh Muslim Menemukan Allah. 1. Kisah Salman Al-Farisi, seorang pencari kebenaran, dari Persia melalui agama Majusi, lalu Nasrani hingga akhirnya menemui Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, "Aku mengenal kebenaran bukan karena warisan, tapi karena pencarian." 2. Kisah Dr. Jeffrey Lang, seorang profesor matematika asal Amerika yang ateis, akhirnya masuk Islam karena terkesan dengan struktur logis dan ilmiah dalam Al-Quran. Ia berkata, "Al-Quran berbicara langsung ke dalam hati dan intelek saya." 3. Buya Hamka. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menulis, "Sesungguhnya orang yang berfikir tidak akan memerlukan mata untuk melihat Tuhan. Cukup dengan akal dan nurani yang bersih." Segmen 3, Bukti Eksistensi Allah dari Sains dan Filsafat. 1. Kosmologi, teori Big Bang. Sains modern mengakui bahwa alam semesta memiliki permulaan. Teori Big Bang membuktikan bahwa alam semesta ini bukan kekal. Al-Quran telah menyatakan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya." Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Sumber, Stephen Hawking, A Brief History of Time. Bahkan ia menyatakan, jika ada permulaan, maka harus ada penyebab. 2. Filsafat, argumen kosmologis dan ontologis.
Argumen kosmologis oleh Al-Kindi dan Ibnu Sina yang mengatakan, segala sesuatu yang ada pasti memiliki sebab, maka harus ada sebab pertama yang tak disebabkan, yaitu Allah. Argumen ontologis oleh Imam Al-Ghazali mengatakan, sesuatu yang sempurna dan niscaya wujudnya tidak memerlukan bukti fisik, cukup akal dan hati yang jernih. 3 desain alam semesta atau fine-tuning argument menyatakan, konstanta fisika diatur sedemikian luar biasa presisi untuk memungkinkan adanya kehidupan. Dari gaya gravitasi, jarak bumi ke matahari, hingga komposisi atmosfer yang melindungi kehidupan manusia dari radiasi dan benda-benda langit. Apakah mungkin ini semua kebetulan? Siapakah sang desainer sekaligus sutradara agung ini? Segmen 4, pandangan ulama dan solusi untuk hati yang ragu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis, setiap manusia memiliki fitrah untuk mengenal Tuhannya. Tetapi fitrah itu dapat tertutup oleh syahwat, hawa nafsu, atau kebodohan. Imam Al-Ghazali menyarankan, bersihkan hati dari kesombongan dan bukalah akal untuk merenung, sebab Allah bisa dikenali lewat ciptaannya. Solusi bagi hati yang ragu, renungkan ciptaan Allah di sekitarmu. Pelajari Al-Quran dan hadits dengan bimbingan ulama. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, ya Allah, tunjukkan aku jalanmu yang lurus. Saudaraku, bukti akan keberadaan Allah terpampang jelas dalam alam semesta, dalam diri kita dan dalam wahyunya yang agung, Al-Quran. Jika engkau masih buta dengan kebesaran Allah yang ada di depan mata, simak kisah inspiratif berikut. Siapa tahu engkau menemukan keberadaan Allah tidak melalui matamu, tetapi langsung dengan hati. Al-Kisah. Seorang laki-laki bertanya pada Imam Ja'far Asy-Syadiq, apa bukti adanya Allah tapi jangan menyebut tentang alam, benda-benda yang terlihat mata dan makhluk kecil? Imam Ja'far menjawab dengan balik bertanya, apakah engkau pernah naik perahu? Ya pernah, jawabnya. Apakah badai menimpamu lalu engkau takut tenggelam? Ya benar, jawabnya. Apakah harapan selamat hilang saat itu? Ya begitu, sahutnya. Apakah di dalam jiwamu yang paling dalam merasa bahwa di sana ada keyakinan serta kekuatan yang dapat menyelamatkanmu? Ya, ada, jawabnya. Ja'far Asy-Syadiq terakhir menjelaskan, itulah Allah. Mari kita kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah. Jangan biarkan hati ini kosong dari cahaya iman. Jangan lupa, like video ini, share kepada yang lain, dan subscribe agar dakwah ini terus tersebar. Insya Allah bersama kita bisa menjadi jalan hidayah bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.